Kita berdoa dulu. Sudah bagus. Ya, siaplah kesiapkan. Waktu siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Kelas 9 sampai kita pelajaran ini nanti kelaparan selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Anak-anak, nanti kita lanjutkan materi kita. Yang kemarin kita sudah bahas tentang struktur data graph. Nanti kita lanjutkan dengan struktur data tree. Saya yakin kalau struktur data tree ini kalian lebih familiar atau istilahnya lebih mengenal banyak karena itu banyak dipakai di aktivitas atau dipakai di sekolah-sekolah juga ada, semua organisasi pakai struktur data kayaknya tree ini ya yang lebih umum dipakai. Oke, kita lihat dulu kabar ya, mungkin punya agak lama sambil menunggu itu loading. Untuk struktur data graph yang kita pelajari kemarin itu yang contoh realnya kayak ini loh. Mungkin kalian masih ingat pengantar paket itu, masih ingat yang arah kemarin itu. Nah, untuk struktur data graph itu semacam struktur data yang hierarkisnya atau susunannya itu tidak menentu atau tidak terarah. Boleh dari arah sini ke sini ke sini ke sini boleh. Tapi kalau tree itu nanti jelas. Misalnya dari atas turun ke bawah, ke bawah, ke bawah itu jelas. Tidak boleh dari bawah terus kemudian ke atas, tidak. Itu nanti tidak tree. Di situ nanti masuknya pada graph. Pernahkah kalian ini sambil mengingat yang kemarin menerima paket atau beli apa itu di online? Pernah. Yang biasanya yang antarkan itu kan apa namanya? Kurir, betul kurir. Nah, kurir ini biasanya kalau mengirimkan paketnya itu ya dari satu tempat ke tempat yang tidak ada istilahnya urutannya yang jelas, yang apa harus dari sini, harus ke sini, harus ini, tidak. Biasanya mereka sudah berpikir sendiri bebas. Dia bisa berpikir misalnya berdasarkan lokasi, mumpung di sini kita harus sampaikan ini, jadi tidak ada urutan yang harus. Jadi lebih fleksibel kalau yang Grab ini. Kemarin saya tidak ada PR kan? Enggak, tapi jangan khawatir. Nanti ada PR untuk tree. Kok sini ya? Kok mati? Nanti bagian sini kan? Kalian pandai. Kok malah mati loh kan? Kalian kok terwakil kenapa? Jadi tetap juga. Nanti kita bikin dan bisa bagus. Nanti akan saya jelaskan di sini tentang struktur data tree. Tree itu apa artinya? Kelas A itu kan pohon. Kalau tree ini struktur data yang kayak pohon terbalik. Jadi yang atas itu sedikit, semakin ke bawah akarnya itu aja. Tabelnya sebesar ini, tabelnya seberapa? Nah, ini. Selalu diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya gitu biasanya begini. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih.
pokoknya kalian memang masih sangat semangat karena memang masih pagi. Seperti yang saya katakan tadi, ada materi yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, itu terkait dengan struktur data. Ini graf yang atas. Struktur data ada dua, graf dan tree. Yang kemarin sudah kita pelajari struktur data graf. Untuk mengingat-ingat apa toh struktur data graf itu? Nah, struktur data graf adalah struktur data yang terdiri dari node atau simpul dan edge atau sisi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya edge itu bahasa Inggrisnya apa? Artinya? Kalau saya tidak salah, jembatan. Kalau jembatan apa? Hah? Penghubung. Edge atau sisi. Struktur data graf adalah struktur data yang terdiri dari node atau simpul dan edge atau sisi yang menghubungkan node-node tersebut. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara objek-objek yang berbeda. Ini maksudnya begini. Nah, ini loh. Tadi graf terdiri dari dua bagian, ada node atau simpul adalah elemen dasar dari graf yang mempresentasikan objek. Edge adalah hubungan antara dua node yang mempresentasikan relasi atau hubungan atau koneksi antar objek. Jadi ini yang dimaksud dengan node 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang menghubungkan ini namanya edge. Nih. Nanti ada contohnya. Contoh penggunaan. Teman di media sosial. Kalian pasti punya ini teman di Facebook, di TikTok, di apa biasanya? IG, FF. Ada ya? Ada temannya. Itu temannya itu pada saat main saja atau setelahnya juga bisa masih berteman? Masih ya, saya nggak tahu kalau yang itu. Ini ya teman di medsos. Terus kemudian peta di jalan kota itu kan ada arahnya menghubung dari satu kota ke kota yang lain. Itu bisa lewat sini. Ada jalan alternatif. Jaringan internet yang juga hubungannya bisa kemana-mana. Jaringan internet. Ataupun juga kurir yang tadi kalian katakan ketika kita membeli barang dari online yang tempatnya jauh, biasanya ada jasa kurir. Nah, sekarang yang kita bahas adalah struktur data tree. Ini. Apakah itu struktur data? Bayangkan sebuah perpustakaan. Ini. Kalian bayangkan suatu perpustakaan. Kalau di suatu perpustakaan itu bukunya tidak diatur secara berurutan, bayangkan bagaimana. Struktur data adalah cara kita menyimpan dan mengatur data di dalam komputer. Sama seperti perpustakaan yang mengatur buku di rak berdasarkan kategori, novel, sains, sejarah, dan sebagainya. Struktur data membentuk komputer menyimpan informasi agar mudah ditemukan dan digunakan. Coba kalian bayangkan, kalau di perpustakaan, terus kemudian kamu mau cari bukunya tentang buku pelajaran. Semua buku dimasukkan perpustakaan itu tumpuk brek di situ. Tanpa ada struktur data atau klasifikasi, pengelompokan, tanpa ada pengelompokan atau tidak diklasifikasikan, ngomong susah. Klasifikasi kalau tidak dikelompokkan, bayangkan kalau buku itu tidak dikelompokkan, maka kalian akan mengalami suatu kesulitan. Dan di sini juga tidak akan menemukan yang lebih gampang. Ini menyimpan informasi agar mudah ditemukan dan digunakan. Ketika bukunya tumpuk-tumpuk, saya yakin kalian pasti bingung. Makanya di perpustakaan itu pasti akan disusun berdasarkan kategorinya atau diklasifikasi atau dikelompokkan. Misalnya buku pelajaran di sebelah sana nomor sekian dan sekian, buku umum ditaruh di sana. Terus kemudian buku apa lagi? Buku agama ditaruh di sana. Nanti juga akan dipilah-pilah lagi. Misalnya buku
pelajaran apa, kelas berapa, nah itu juga akan dipilah. Itu gunanya untuk apa toh? Ini memudahkan ditemukan dan digunakan. Nih. Lanjut. Istilah penting dalam tree itu ada yang namanya node. Setiap titik data dalam tree, dalam pohon keluarga, setiap orang adalah simpul. Dalam file system seperti folder atau file adalah simpul. Kemudian ada root, nanti ada penjelasan berikutnya. Simpul paling atas dari tree, ini paling ujung. Paling atas, maaf, paling atas. Atas itu pangkal ya. Pangkal atau ujung? Pangkal ya, ujung itu yang akhir ya. Pangkal. Root itu adalah pangkal. Root adalah pangkal atau akar. Karenanya adalah tree yang seperti pohon terbalik, akarnya itu berarti di atas. Jadi yang paling atas atau pangkal. Simpul paling atas dari tree ini adalah satu-satunya simpul yang tidak memiliki induk. Contoh, kakek buyut kalau di silsilah keluarga, kemudian kalau di komputer ada drive C, kemudian tepi atau F, garis yang menghubungkan satu simpul dengan simpul yang lainnya. Ini mewakili hubungan antara mereka. Misalnya hubungan keluarga, terus kemudian hubungan dalam satu organisasi. Nah, kemudian juga ada istilah parent atau induk, simpul yang memiliki simpul lain di bawahnya. Anak, ini yang jelas nanti kayak di silsilah keluarga. Kemudian anak atau child, simpul yang berada langsung di bawah simpul lain. Sebuah induk bisa memiliki banyak anak. Kemudian yang terakhir itu adalah daun atau leaf, simpul yang berada di paling ujung. Ini adalah simpul yang tidak memiliki anak sama sekali. Contohnya file di dalam folder anggota keluarga yang belum punya anak, itu adalah yang paling akhir. Nah ini struktur data tree seperti pohon terbalik. Jadi sini, yang rindang itu yang bawah, yang atas itu tidak. Tree adalah struktur data yang meniru bentuk pohon di dunia nyata tetapi terbalik, di mana satu titik di atas yang disebut dengan sebutan akar atau root itu yang paling atas. Seperti tadi juga, struktur ini sangat bagus untuk data yang memiliki hubungan hierarkis atau tingkatan, seperti hubungan atasan bawahan atau induk anak atau induk dan anak. Itu jelas berarti untuk yang tree itu untuk struktur datanya jelas. Kayak kalau di kelas itu kan pasti ada struktur data, ada. Di situ ada pengurus kelas biasanya gitu loh. Yang paling atas apa sih? Wali kelas, ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, terus pada kelas biasanya gitu ya. Oh iya, ya semacam itu. Jadi urutannya jelas. Nih, yang seperti saya katakan tadi, bagian struktur data tree ada root, parent tadi, terus kemudian itu edge yang menghubungkan, child node itu yang di bawahnya parent, terus kemudian leaf node ini yang paling bawah. Saya yakin kalau ini prakteknya kalian pasti tahu. Kenapa kita pakai struktur data tree? Ada beberapa alasan kenapa kita pakai tree. Nih, menggambarkan hierarki, sangat jelas menunjukkan data mana yang di atas dan data mana yang di bawah. Ini biar sangat sempurna untuk bagian organisasi, silsilah atau menu. Pencarian cepat. Ketika data itu sudah dikelompokkan kayak tadi di perpus itu ya. Kalau kita mau mencari data atau buku atau file yang lainnya itu akan lebih cepat karena sudah dikelompokkan. Jadi kita ke sana
lebih cepat. Kemudian mengatur data dunia nyata. Banyak masalah di mana di dunia nyata yang secara alami berbentuk hierarki. Jadi tree adalah cara yang paling logis untuk menggambarkannya. Ya seperti yang saya katakan tadi, kayak struktur data, atasan dan bawahan, orang tua dan anak, dan di garisnya itu jelas. Ya, ini ringkasan. Sudah hampir selesai berarti kalau ringkasan. Struktur data tree adalah cara hebat untuk mengatur data yang memiliki tingkatan dimulai dari akar hingga daun. Kalau tree itu kan jelas dari atas ke bawah, tapi kalau graph yang kemarin kita pelajari itu bisa kemana-mana arahnya. Jadi tidak terstruktur. Kalau ini memang terstruktur jelas dari atas ke bawah. Seperti yang dicontohkan tadi, ada struktur data kepengurusan kelas, sudah jelas dari wali kelas sampai dengan seksi-seksi ataupun juga warga kelas. Ya. Terima kasih. Selesai, berarti kalau sudah terima kasih. Kenapa kok pakai angka di sini? Biar kita tersenyum, tidak marah. Nah ya, saya kira itu. Mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti saya ada tugas buat kalian di rumah untuk membuat struktur data tree yang terkait dengan silsilah keluarga. Bisa kira-kira? Nah, dari apa yang kita jelaskan tadi, saya yakin kalian bisa. Itu bukan hal yang susah. Terus kemudian minggu berikutnya insya Allah kita lanjutkan dengan materi tentang komposisi atau berpikir komputasional. Kemudian ada pengenalan pola, ada algoritma dan abstraksi. Insya Allah kita bahas yang itu. Ya. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan dari saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.